lanjutkan lagi dengan Sam'iyat. Sam'iyat, ini kitab Sam'iyat. Sengaja kami tulis agak sedikit beda modelnya karena ini hanya bicara tentang yang gaib. Gaib dari dulu, sekarang, dan yang akan datang. Yang akan datang perjalanan kita nanti setelah kematian, yang terjadi di balik kematian, dibangkitkan, digiring di padang mahsyar, lalu menuju surga. Yang kita sampai kepada awal kehidupan alam akhirat. Berarti setelah kita mengakhiri kehidupan dunia ini. Dan ini harus kita yakini. Beriman kepada hari akhir, termasuk rukun iman. Yang harus kita yakini adanya hari akhir itu hari setelah kehidupan di dunia ini. Mengimani kehidupan alam akhirat, mengimani adanya alam akhirat adalah termasuk pokok akidah. Yang tidak beriman keluar dari wilayah iman. Maka bagi siapa mengingkarinya akan dianggap keluar dari iman. Definisi alam akhirat itu apa sih? Alam akhirat, akhirat. Alam akhirat adalah alam kehidupan setelah alam dunia. Nanti pada akhirnya kita akan meninggalkan dunia ini. Seperti yang disebutkan pada pertemuan yang lalu, adanya kiamat. Kiamat dahsyat, kiamat kubro, yang didahului dengan tanda-tanda kiamat. Kemudian setelah itu ada kiamat, ditiupkan ruh, ditiupkan sangkakala yang pertama, semua yang bernyawa mati. Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua, dibangkitkan kembali. Kemudian saat itu kita tiba-tiba sudah berada di satu padang, bumi ini akan dirubah oleh Allah menjadi bumi yang putih. Tidak ada tapal batas sehingga kita tidak tahu mana barat, mana timur, mana kiri, mana depan, mana belakang, semuanya sama. Mana yang sudah kita pijak dan mana yang belum. Sehingga manusia dalam kebingungan kecuali mereka orang-orang pilihan, orang-orang yang membawa dengan keimanan, dia akan dibimbing oleh imannya menuju jalan yang pasti, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimulai dari ditiupnya sangkakala yang kedua. Sangkakala yang pertama, Anda tidak mendengar sepertinya nanti. Karena sudah disebutkan dahsyatnya kiamat. Di saat gunung dihamburkan, laut dimuntahkan, bintang ke bintang diruntuhkan. Saat itu orang beriman sudah tidak ada lagi karena Allah sudah meniupkan angin segar masuk ke rumah-rumah orang yang beriman dan seketika itu mereka meninggal dunia. Sehingga dahsyatnya kiamat tidak ditemui oleh orang beriman. Tinggal orang-orang fas, orang-orang kafir dan seterusnya akan menemukan gonjang-ganjingnya dunia itu. Hingga ditiupkan sangkakala yang pertama mati semuanya, kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua bangkit semuanya. Dengan melewatinya, nah ini sangkakala yang kedua. Dimulai dari ditiupnya sangkakala yang kedua saat semua manusia dibangkitkan kembali untuk menjalani perjalanan hidup yang lebih panjang. Di padang mahsyar jangan hanya dianggap sepintas. Bisa jadi lebih panjang daripada kisah perjalanan dunia, bukan kisah perjalanan kita, dunia. Jadi kisah di padang mahsyar panjang. Kalau disebutkan 50.000 tahun, satu hari di hari itu pun sangat berbeda. Jadi panjang sekali kehidupan di padang mahsyar. Tapi Anda tidak usah takut, asalkan Anda hari ini takut kepada Allah. Yang takut kepada Allah hari ini tidak akan takut di padang mahsyar nanti. Yang tidak takut kepada Allah hari ini akan ketakutan di saat berada di padang mahsyar. Takut melakukan dosa saat ini menjadikan dia tidak takut di padang mahsyar. Karena ternyata di situ banyak bermacam-macam model orang yang beriman yang digiring di padang mahsyar. Ada yang mendapatkan perlindungan khusus dari Allah. Lalu digiring meluncur ke surga begitu cepatnya laksana kilat. Dan bermacam-macam keadaan. Sehingga ada yang berjalan di padang mahsyar dengan jalan merangkak. Ada jalan seperti tenggelam dalam keringatnya sendiri. Dan bermacam-macam yang dikatakan matahari sangat dekat di atas kepala. Tapi ada sebagian orang yang tidak merasakan itu semuanya. Sehingga yang katanya padang mahsyar puluhan ribu tahun. Bagi orang yang kuat imannya yang saat ini takut kepada Allah.
Dia tidak akan takut saat itu karena padang mahsyar yang panjang itu hanya ternyata dirasakan mabaina dhuhri wal asri. Seperti Anda di akhir waktu zuhur selesai baru masuk asar seperti kilat. Berakhir kisah padang mahsyar. Lalu menuju surga. Yang katanya siratal mustaqim adalah mengerikan bagi orang kafir, orang fasik yang kadang yang ada sebagian orang tidak melihat mana jembatan yang harus aku lewati, baru langkah kaki yang pertama sudah kecebur neraka jahanam. Ada yang tertatih-tatih kemudian diambil karena di situ ada di kiri kanannya telah disiapkan besi-besi yang bisa mengambil orang-orang yang berjalan yang mereka ahli neraka. Diperintahkan oleh Allah untuk mengambil sehingga berjalan sudah diambil dimasukkan ke neraka. Tapi Anda yang di dunia punya rasa takut kepada Allah, takut yang haram. Kalaupun melakukan dosa, segera bertobat dengan serius. Tobatnya bukan nunggu dipukulin orang, tobatnya bukan dulu sakit, bukan tobat dari dasar kesadaran. Maka sungguh Allah Maha Pengampun, sehingga dosa-dosa yang pernah dilakukan di dunia tidak akan tampak lagi. Tapi tobat sejati dan tobat itu pribadi antara Anda dengan Allah. Yang tidak pernah menyesali dosanya tidak akan menemukan. Kalau yang tidak pernah menyesali dosanya akan menemukan dosa di tempat-tempat tersebut. Ayo, ini urusan pribadi kita dengan Allah. Bukan tobat kita kelihatan derai air mata di depan manusia. Akan tapi penyesalan Anda terhadap dosa. Dan itu tampak. Anda sendiri bisa menilai kalau saya tobat atau belum tobat. Jadi tobat kita bukan action di depan manusia. Oh, menangis-nangis, jerit-jerit. Aku tobat, aku kapok. Bukan itu. Tapi rasa penyesalanmu yang dalam itulah tobat. Penyesalan yang dalam akan dosa yang pernah dilakukan itu tobat. Dan itu yang menjadikan dosa yang pernah dilakukan seorang hamba tidak akan lagi tampak. Padang mahsyar bagi dia tidak merepotkan lagi. Dan jembatan siratal mustaqim pun tidak memberatkan. Mumpung masih ada nyawa di kandung badan kita, wahai hamba Allah. Selagi nyawa belum sampai tenggorokan, Allah akan menerima tobat kita. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah masih akan terima tobat seorang hamba selagi belum sekarat nyawa di tenggorokan. Hari ini kita masih segar bugar, maka jangan ragu untuk mohon ampun kepada Allah. Menghadaplah kepada Allah dalam setiap saat, khususnya di tengah malam, sepertiga akhir malam. Adukan kepada Allah akan dosa mata kita yang liar pandangannya. Tampak depan manusia soleh, tapi di saat kamar sembunyi dia melihat yang tidak pantas. Ayo tobat kepada Allah. Itu yang merusak hati kita. Itu yang menggiring hawa nafsu kita untuk menjadi liar, melakukan dosa yang banyak. Kebiasaan mengambil sesuatu yang kecil hingga sanggari mencuri yang gede, korupsi. Bahkan mungkin dia tampak sebagai seorang ustadz tapi ngambil duit masjid dan seterusnya. Mungkin jadi pejabat kayaknya soleh banget, akan tapi ternyata begitu mudah mengambil duit negara. Dan seterusnya, berdagang kelihatannya orang baik, seorang Pak Haji, akan tapi dia berbohong dan seterusnya. Ayo, itu berangkat daripada dosa-dosa kecil yang kita lakukan, ngotori hati kita, sehingga hati kita gelap, tidak bisa melihat cahaya kebenaran, sehingga biarpun dia punya ilmu, dia melakukan keharaman. Sehingga banyak orang melakukan dosa, dia bingung, kenapa aku melakukan? Itu tidak serta-merta, telah banyak dosa yang pernah kau lakukan sebelumnya, cuma kita tidak menyadari. Makanya tidak menyadari dosa itu bahaya sekali. Menjadikan seorang akan terseret dalam dosa-dosa selanjutnya. Maka ayo kita semuanya bergegas menuju pengampunan Allah yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Kenapa masih nunda-nunda esok hari? Jangan-jangan esok bukan untuk kita, karena malaikat sudah menjemput kita di sore nanti. Semoga panjang umur semuanya. Tidak ada yang bisa menjamin hidup dalam 1 jam ke depan, hai hamba Allah. Semuanya di antara kita tidak ada yang bisa menjamin hidup sampai jam 1 jam ke depan. Ayo kita semuanya serius mohon ampun kepada Allah agar di padang mahsyar ini kita tidak ketakutan. Yang takut hari ini tidak akan takut saat itu. Yang tidak takut hari ini akan ketakutan saat itu. Sudah disebutkan tidak mustahil seorang hamba akan takut 2 kali. Tidak akan dibikin takut 2 kali oleh Allah. Selagi saat ini kita takut kepada Allah, saat itu tidak akan takut lagi. Dengan melewati penghitungan amal, timbangan, banyak prosesnya nanti perjalanan. Tapi bagi Anda orang baik yang punya amal banyak, kalau lagi nimbang amal seperti Anda nimbang emas Anda, oh banyak emasku di saat di dunia, 3 on, 5 on, senang. Atau lagi panen, timbangannya banyak. Bagi orang beramal, bagi orang baik, timbangan amal tidak menakutkan. Karena dia hanya akan melihat nikmat yang ditampakkan oleh Allah di padang mahsyar.
Seperti Anda lagi diberitahu bahwasanya, Bu Haji, Pak Haji, panennya 5 ton. Tapi orang pendosa dia ketakutan dengan timbangan. Belum ditimbang sudah ketakutan. Belum ditimbang sudah ketakutan. Ternyata tampak timbangan amal buruknya lebih banyak. Saat itu pun dia sudah sedih di perjalanannya. Pembagian buku amal. Ada yang tiba-tiba seperti Anda menerima dengan tangan kanan Anda. Anda tersenyum. Anda bahagia akan menerima amal, menerima catatan amal, Anda ambil dengan tangan kanan. Tapi ada yang tidak bisa mengambil dengan tangan kanannya. Ternyata catatan amal mudah diambil dengan tangan kirinya. Maka saat itu tidak akan gelisah. Dia akan sedih sepanjang perjalanan di padang mahsyar. Karena tahu di mana tempatnya. Karena dia telah mengambil catatan amal dengan tangan kirinya. Hingga akhirnya berang jembatan Siratal Mustaqim. Dan terminal terakhir yaitu surga bagi Anda insya Allah. Dan neraka bagi orang yang beriman dan yang tidak beriman dan fasik. C. Dalil tentang adanya hari akhir. Hari akhirat, alam akhirat. Berita tentang adanya alam akhirat disebutkan dalam Al-Quran. Juga hadis Nabi banyak sekali. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah. 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah sebuah kebaikan jika engkau menghadapkan wajahmu ke barat dan ke timur. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Kebaikan tidak ada artinya kecuali ada iman. Iman di sini adalah iman kepada Allah dan disebutkan wal yaumil akhir dan hari akhir. Yaitu kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Mohon dimiliki buku ini untuk jadi bacaan setiap hari. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Lihat, dikit-dikit iman kepada Allah dihubungkan dengan iman kepada hari akhir. Karena beriman kepada hari akhir ini semakin kuat, itu punya efek positif pada seorang hamba. Sehingga dia susah melakukan kejahatan. Karena apa? Dia berpikir, kalau aku nakal hari ini, seandainya aku luput lepas daripada hukuman hakim di negeriku, tapi aku tidak akan lepas dari ahkamul hakimin. Hukumnya zat yang maha agung Allah Jalla Jalaluhu. Karena masih ada kehidupan setelah kehidupan di dunia. Maka beriman kepada hari akhir ini adalah sangat-sangat penting dan punya pengaruh positif kepada perilaku seorang hamba. Ada orang berbuat jahat hari ini merasa aman. Sehingga dia hanya menghilangkan data-data kejahatannya. Jejak-jejak kejahatannya. Kemudian setelah itu dia tampak sebagai seorang yang baik. Menjadi dermawan di sebuah kampung padahal kejahatannya banyak. Memang saat di dunia aman, dia tidak ada yang melacaknya, tidak ada yang menangkapnya. Akan tapi di sana ada ahkamul hakimin. Yang maha adil. Yang maha melihat. Yang maha tahu semua yang kita lakukan. Hati-hati yang berbuat jahat di dunia lalu luput dari jerat hukum di dunia. Ingat, ada akhirat yang menanti. Makanya iman kepada hari akhir itu menjadikan kita waspada, akan selalu mencermati langkah-langkah kita, sepak terjang kita, apa yang kita lakukan. Kalau orang beriman kepada Allah dan hari akhir disebut hari akhir, falyakul khairan, kalau ngomong yang benar. Nggak perlu mencaci, menggunjing orang. Ngapain komentar yang tidak berguna? Untuk apa? Ada tanggung jawabnya di hadapan Allah. Kalau tidak bisa ngomong baik, diam saja, jauh lebih bagus. Hari ini kita modelnya komentar, jadi komentator. Tidak ada sesuatu kecuali komentar, ngomong. Itu tanda kekuasaan iman. Orang beriman tidak akan begitu. Karena dia mengerti bahasanya setiap omonganku ada raqib atid. Dicatat amalku. Omonganku akan dicatat. Sehingga dia sadar apa yang diucapkan saat itu. Kemudian setelah itu ada penciptaan bumi baru. Mungkin sampai di sini ya, penciptaan bumi baru. Bumi yang kita tempati pada hari kiamat akan mengalami perubahan. Seiring dengan berhamburnya gunung-gunung, jatuhnya bintang-bintang dan lainnya, setelah itu bumi kita akan dibentuk kembali dan berubah menjadi hamparan putih yang tidak bisa dikenali oleh siapapun karena semua tempat akan terasa sama. Enggak mengerti ini Majalengka, Indramayu, enggak ada sudah itu semuanya. Sudah dihancurkan itu tanda-tanda itu. Begitu juga langit akan berubah setelah jatuhnya bintang-bintang yang kemudian diganti dengan arsy Allah.
Seperti disebutkan dalam Al-Quran, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawatu wa barazu lillahil wahidil qahar. Yaitu hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Dan demikian pula langit. Maka manusia berkumpul di padang hamparan bumi tadi. Menghadap Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Perkasa. Sampai di sini insya Allah, baru kita lanjutkan nanti ngapain kita di situ. Kita mau kemana, bagaimana perjalanan kita. Insya Allah pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.